kilo juga akhirnya gratis. Iya. Allahu Akbar. Jadi di mana Ki main bola selalu? Matuangin, stadion. Di stadion Andi Maria Matalatta. Oh, keren. Jangan-jangan baku sepol aja Ki dulu ini, tapi baku tidak tahu Ki. Habis badanku info semua kena ini kemarin botol beduh. Oh gitu, mudah-mudahan cepat sembuh. Saya di asrama Matuangin itu teman SD ku banyak oten. Oh, Kan banyak asrama, asrama Matuangin. kan banyak oten di situ kan. Iya. Yang di sudut rumahnya namanya Dion, itu orang Toraja. Itu disitulah dulu saya makan bersama dengan mayat. Jadi kita lagi ya. yang di sudut depannya apotik Matuangin. Iya. Disitulah saya sering makan di situ. Saya tidak tahu kalau yang di belakang meja itu ternyata mayat yang diawetkan. Nah, jadi pas saya sedang makan di situ, kelas 6 SD lagi makan, dibuka lah kain itu. Begitu dibuka, ternyata orang tua duduk begini. Alamak, langsung saya lari keluar. Ternyata orang mati. Buka, tanya Ki, mana Ki? Maaf, saya orang Palopo saya. Oh, Palopo. Palopo. Orang campuran Bone juga. Mama ada bonenya. Oh iya. Itu mayat karena itu ya Bang, yang diawetkan Toraja. Yang diawetkan. Terus mau tahu. Waktu saya takut itu kan, saya langsung ambil raket, saya langsung pulang, ditahan sama mamanya. Kenapa nak? Kenapa? Takut, tanda takut. Terus dibilang sama Dion, tahu nggak? Kamu itu kalau nginap di sini itu kau tidur di sampingnya itu mayat di atas lantai 2. Hah? Cuman dibungkus kan dia sudah hampir 20 tahun apa 10 tahun waktu saya lupa. Itu mayat di rumah, belum dikuburkan katanya. Bah, ngeri kali, bah. Oke, Ustadz Dio mana ya? Dari tadi di telepon nggak angkat-angkat nih Bang Zuma. Mungkin lagi ada meeting di kantor atau kerjaan dia. Boleh ini kan, Dinda? Boleh Ustadz Tahta nggak? Siap. Gas. Aku telepon Ustadz Tata. Bang Zuma. Iya, gimana? Sebenarnya ini tinggal di mana ya? Lagi kurang enak badan, lagi sakit demam. Iya. Tapi dia berkekeh ingin mualaf. Allahu Akbar, Masya Allah. Alhamdulillah. Bang Arif gimana Bang Arif? Enggak, saya mau nanya Arden ini tinggal di mana dia? Saya Pamulang. Hari ini Mario main di tempat saya. Tetangga saya lah, saya di BSD kok. Oh, saya Pamulang Bang, di jalan dekat Villa Dago Bang. Oke, saya di BSD dekat. Tapi sekarang saya di Kota Malang Bang. Bang Jemaah, saya lagi di Malang. Oh, lagi di Malang. Dinas abang ini. Iya. Sabar ya, kita tunggu Ustadz kita untuk doakan ya. Iya. Siap, Ustadz Tata. Bang kirim kemana Bang? Bang Andi. Gimana? KTP nanti dikirim kemana Bang Andi? Iya, ke Julius nih ada sekretaris umum tuh yang pakai kacamata hitam. Bang Jim Friends ini ya? Iya. Boleh langsung ke saya juga, karena ke Bang Andi juga nanti dikirim lagi ke saya. Ujung-ujungnya ke beliau. Follow ya Bang, Jim follow. Nanti tinggal dikirim situ Dinda, tanda tangan beliau. Nama lengkapnya siapa? Mario Orlando Mustamu. Oh, nama yang bagus. Kayak orang Mesir. Iya, ada Ambon. Iya. Oke, ini Ustadz Tatanya juga sudah hadir Bang Zuma. Siap. Kita langsung syahadat. Kebetulan beliau lagi nggak enak badan. Ya, mohon teman-teman yang di bawah kita aminkan. Lalu saudara saya tidak perlu diajarin bagaimana mengikhlaskan diri untuk masuk ke Islam, melepaskan semua karakter, sifat, pembawaan kufur, keingkaran, tubuh ingkar terhadap perintah Allah, hati ingkar terhadap perintah Allah, jasad kita ingkar. Hari ini kita tundukkan semuanya. Kita sediakan diri kita, jasad kita, hati kita, pikiran kita, waktu kita hanya untuk Allah. Selepas ini, ya.
saudaraku ya. Oke, boleh satu tangan sebagai simbol tauhid kita mengakui tiada Tuhan selain Allah. Tangan kanan. Tunjuk cacat. Agak gini aja. Apa apa? Ini. Iya. Oke, ikuti saya. Iya. Bismillah Bismillah. ar-Rahman Ar-Rahman. ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wasyhadu anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, oh tiada Tuhan selain Allah. dan aku bersaksi Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar, takbir. Alhamdulillah. Masya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Jadi alhamdulillah teman-teman sekalian, kita menjadi saksi saudara kita kembali kepada jalan yang benar setelah beliau dalam proses panjang mencari kebenaran. Beliau menemukan kebenaran Islam. Informasinya dulu sempat tidak suka dengan Bang Zuma. Alhamdulillah kebetulan adik kita Dea yang memberikan kemudian bimbingan kepada beliau. Saudara Dea ini juga pertama saya jumpa langsung dengan beliau itu dia kejar saya, dia cari saya di mana, lalu dia berupaya bagaimana bisa ada waktu sebentar aja, yang penting bisa jumpa dengan Bang Zuma, kata beliau. Dan pada saat jumpa denganku waktu itu dia juga membawa kakak angkatnya yang juga seorang mu'alaf yang dimu'alafkan juga sama beliau. Masya Allah, luar biasa. Hari ini kita menjadi saksi. Ya, gimana Dinda? Kan tanggal 7 kan abang ngadain bukber tuh ceritanya kan. Iya, betul. 7-nya bulan Ramadan. Saya telepon Bang Andi Celebes. Ya, kenapa nggak tanggal 7 aja? Oh sekarang dia nggak bisa dihubungi, dia lagi sibuk. Nah gitu. Tapi saya nggak mati akal Bang. Saya tetap cari itu Bang. Akhirnya Allah mengizinkan kita bertemu. Bang Zuma luar biasa. Energi abang itu jujur luar biasa Bang. Saya peluk Bang Zuma kan, badannya kayak batu, keras banget. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya, Allah beliau, ya. Selamat ya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, cuman rasa syukur aja yang bisa. Apalagi beliau satu alumni dengan saya ini ya. Kami punya cerita. Nanti kalau ke Jakarta, insya Allah kita jadwalkan jumpa ya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Baik, kita doakan sahabatku, saudaraku, tolong diaminkan apapun doa dari Ustadz kita, diaminkan supaya doanya itu kembali kepada kami juga yang Muslim, yang sudah lama ini Muslim. Oke, silakan Dinda Tahta didoakan saudara kita. Ya, assalamualaikum semuanya, Gurunda dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita doa bersama. Kita doakan pertama untuk adik kita yang baru mu'alaf. Semoga beliau istiqomah dan juga diberi kemudahan nanti di dalam belajar Islam. Yang kedua, kita doakan saudara-saudara kita, saudara-saudari kita yang berdakwah, khususnya guru kita Bang Zuma ya. Mudah-mudahan beliau diberi kesabaran, ketabahan, kekuatan, dan mudah-mudahan melalui beliau lah banyak orang yang dapat hidayah ya. Oke, kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha jami'il sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Untuk selanjutnya ada pertama karena sudah mu'alaf ya. Kalau sudah sunat ya sudah ya. Kalau belum nanti oh sudah, masyaallah alhamdulillah. Untuk selanjutnya habis ini mandi ya. Mandinya gampang ya. Mandi besar ya. Maksudnya makna mandi untuk mu'alaf itu apa? Kalau kita mandi biasanya cuma membersihkan badan dari kotoran. Tapi bagi yang mu'alaf ini mandi besarnya itu bermakna mensucikan seluruh, bukan hanya tubuh dari kotoran. Tapi semua suci kita itu sudah ya. Dari semua kesalahan-kesalahan ya. Niatlah mandi untuk karena mendapat hidayah sudah. Bersih semuanya. Maka cukup niat saya mandi besar karena Allah gitu doang. Ya. Atau minimal tahu maknanya. Bahwa orang kalau sudah mu'alaf itu baru syahadat ya. Mandi maknanya apa? Untuk mensucikan seluruh tubuh dari baik itu kotoran, noda atau juga hati, kebersihan jiwa semuanya. Ya. Yang penting tahu maknanya itu. Caranya mulai dari atas. Ya. Niat saya mandi besar karena Allah. Langsung siram dari atas. Ya, basahin semuanya, selesai. Ya. Dan belajarlah tentang Islam setelah itu, terutama sholat. Ya. Karena ibadah yang setiap hari yang wajib itu sholat. Kalau kayak puasa kan nunggu bulan Ramadan. Kalau haji yang bagi yang mampu. Tapi kalau sholat setiap hari 5 waktu mudah. Kalau memang tidak tahu baca sama sekali, ya ketika takbiratul ihram, ya baca aja yang apa yang hafalnya. Oh tata saya hafal cuma subhanallah. Ya baca aja subhanallah 7 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 7 kali. Atau yang paling enak jemaah. Kalau orang berjamaah itu ikut-ikut doang, enggak usah baca. Imamnya rukuk ikut rukuk. Imamnya salam ikut salam gitu. Ya. Dan untuk selebihnya hubungi Bang Julius ini ya. Karena beliau termasuk bagian yang menangani mu'alaf. Sehingga saya cuma sedikit menjelaskan yang penting-penting doang, untuk selebihnya Api siap menangani ya, apa saja itu ya. Oke, itu saja Gurunda. Makasih Dinda, makasih. Makasih. Sunat, ini bisa langsung sholat Jumat ya? Ya, kalau orang sudah mualaf langsung kena hukum taklifiyah, langsung kena hukum kewajiban.
langsung ya. Pas dia syahadat, ya udah misalnya 5 menit langsung waktu sholat gitu ya. Oke. Iya, iya. Iya, kita sapa dulu Pendeta Simon, ini benar pendeta? Assalamualaikum. Oh, ya Allah, lupa sama saya Bang Zuma, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya, iya. Allah, ada saudara saya masih Islam, saya Allah. Allahu Akbar. Saya senang banget. Iya, Mungkin iya. ada sedikit pengumuman aja nih teman-teman ya. Jadi Iya, kan silakan. kita tahu nih, Yayasan API ini kan yayasan yang bisa dibilang terdepan dalam diskusi lintas iman di medsos. Terus juga kita mensyahadatkan dan membimbing lah ya, membimbing para mualaf. Dan kedepannya kita juga mau umumkan bahwa Apologet Islam Indonesia itu akan punya rekening yang berbeda. Kalau teman-teman sekarang kan linknya API itu punya satu rekening nih. Kedepannya kita akan bedakan antara pembinaan mualaf dan kegiatan-kegiatan API. Plus satu lagi yang kegiatan sosial ya. Jadi ada pergerakan untuk melawan pemurtatan, terus yang sosial, dan juga pembinaan mualaf. Karena kita merasa bahwa pembinaan mualaf ini harus khusus diurusin, supaya lebih fokus, supaya lebih konsen. Karena memang mensyahadatkan mungkin ini masih istilahnya pintu pertama gitu. Tantangannya itu nanti setelah bersyahadat, ya bukan sekarang nih. Kalau sekarang syahadat, oke, selesai gitu kan. Tapi tantangan kita adalah membina para mualaf ini, memastikan imannya kuat. Karena yang namanya orang-orang baru bersyahadat itu biasanya masih rentan imannya untuk goyang. Ya, karena yang pertama keluarga-keluarganya pasti kan akan membujuk rayu teman-temannya gitu kan. Terus yang kedua, kita nggak pungkiri Islam ini kan aturannya ketat. Ya, beda dengan mereka yang bebas. Karena bagi umat muslim, dunia ini adalah penjara, akhirat nanti baru adalah kebebasan. Kalau mereka kan terbalik. Karena nanti akhirat mereka adalah penjara, mereka di dunia bebas. Orang yang terbiasa bebas tiba-tiba harus mengikuti aturan, biasanya masih syok batin. Ya, masih syok batin. Bahkan yang lahir Islam pun kadang ada yang nggak bisa. Contoh Saifuddin. Kenapa dia murtad? Alasan Saifuddin karena saya nggak mau lagi sholat, bikin capek. Saya nggak mau lagi puasa gitu kan. Banyak kali ini aturan, saya mau bebas gitu. Karena dia melihat bahwa yang di luar itu bebas itu enak gitu. Menurut dia gitu kan. Menurut dia. Karena itulah tantangan kita sebagai muslim. Nah, jadi kita berpikir bahwa Yayasan API ini harus menjadi yayasan yang benar-benar bisa membimbing saudara-saudara kita yang mualaf ini untuk bisa istiqomah. Ya, untuk bisa istiqomah. Jadi kalau ibaratnya ini bayi ya yang baru lahir harus kita ajari dulu cara merangkak. Setelah bisa merangkak harus bisa jalan, ya baru bisa lari. Nah, kalau udah lari mungkin kita akan lepas. Ya nanti kalau udah lari baru kita lepas. Tapi selama dia belajar merangkak, ya selama dia belajar jalan, kita harus membantu dia. Kita harus menyediakan hal-hal yang supaya kalau dia jatuh, ya dia nggak sampai parah lah gitu ya, nggak sampai nggak bisa bangkit lagi. Jadi kita harus usahakan kalaupun dia jatuh, ini orang bisa bangkit. Jangan sampai udah jatuh balik lagi ke akidah lamanya. Karena itu banyak kita jumpai teman-teman ya. Banyak mualaf-mualaf yang mohon maaf, itu sebenarnya karena tidak ada mentor, tidak ada bimbingan, sehingga iman dia goyang. Karena memang tanggung jawab dari suatu yayasan pembinaan mualaf itu bukan hanya mensyahadatkan, tapi memastikan orang ini bisa istiqomah, orang ini mendapatkan pengajaran Islam yang benar. Nah, ini yang jadi tantangan bagi Yayasan API, dan kita minta dukungan dari teman-teman untuk mengawal ya, dan juga mendoakan kami supaya kami bisa mengurusi itu semua. Ya mungkin dari saya itu aja Bang Zuma. Masya Allah. Makasih Dinda Julius. Teman-teman juga perlu tahu bahwa beliau ini adalah seorang mu'alaf. Beliau mu'alaf juga dari Katolik tadinya ya, Dek ya? Protestan ya? Protestan. Dari Protestan. Oke, Bang Arif mungkin ada yang mau disampaikan, Bang? Saya mau ngomong boleh nggak, Ustaz Bang Zuma? Siap, gimana Bang? Bang Arden, Masya Allah, saya senang Anda masuk Islam. Mario. Senang banget saya. Mario, namanya Mario. Iya, Bang. Iya. Ya, tapi di sini namanya Bang Arden atau Bang Mario. Iya. Karena di dalam Islam itu sudah pasti masuk surga. Karena dalam Al-Quran dikatakan Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah itu adalah Islam.
kalau Yesus itu tidak kenal Kristen. Malah di dalam ini saya juga mantan Kristen dulunya. Saya mantan Kristen, saya Pentakosta, Bang Arvin ataupun Bang Mario. Saya pelajari Bible ini selama 3 tahun. Saya pelajari Bible ini, kontradiksi, banyaknya kontradiksi. Kenapa kok bisa banyak kontradiksi? Di dalam Yesaya 57 pasal 15 apa dikatakan di situ? Tuhan tinggal di langit, tapi dekat bersama orang yang rendah hati. Kalau kita baca Kejadian 3 pasal 22, Tuhan mengusir Adam dari Taman Eden. Nah, Taman Eden itu di mana? Di Iran. Iran itu mana? Di timur sana. Itu Adam itu di Taman Eden, di dunia, surga duniawi. Tapi kenapa Tuhan mengusir Adam dari surga duniawi, dari dunia, sedangkan Tuhan tinggal di surga? Ya, di 1 Raja-Raja pasal 28, apa kata doa? Apa kata doa Salomo? Apa kata doa Salomo begini? Apakah mungkin Tuhan tinggal di dunia, langit segala langit, bumi segala bumi, tidak akan muat menempati engkau Tuhan, katanya. Rumah yang aku tempati tidak akan muat engkau tempati Tuhan. Ini kontradiksi. Jadi saya masuk Islam, Masya Allah. Saya bangga sama Anda, Bang Mario atau Bang Arden, Anda masuk Islam. Saya senang banget. Tapi perjuangkan Islam itu jangan putus asa, belajar kita sama-sama di sini. Tidak ada di sini orang pintar, hanya kepintaran itu milik Allah. Belajarlah bagus-bagus ya Bang. Semoga Anda Islam istiqomah, belajar sama Bang Zuma atau Bang Prendi. Mungkin kalau saya jarang on cam karena saya live ini jarang saya naik ke Komal ya, karena saya lagi belajar juga, saya sambil belajar di pesantren, dan juga saya debat secara real, tapi nggak seperti kayak yang lain-lain gitu, enggak. Ya, belajarlah, berjuangkanlah Islam, Bang Mario, pelajarilah Islam semampu Anda. Jangan lupa sholat Bang Mario ya. Doakan saya ya Bang Mario, semoga sehat. Masya Allah, saya senang banget Anda masuk Islam, senang banget saya. Subhanallah, tambah saudara saya baru Bang Mario, semoga sehat ya. Doakan kami di sini, Bang Zuma, Bang yang lain-lainnya sehat, panjang umur. Assalamualaikum Ustaz Tahta, sehat selalu Ustaz Tahta ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda. Oke, makasih Bang. Bang Arif monitor. Bang Arif monitor, lagi di jalan beliau ini. Beliau lagi di jalan. Isu mah bimbing dia yang dasar-dasarnya aja Bang, tidak tahu gitu kan. Iya. Nanti komunikasi nanti Dinda sama Ko Julius biar KTP-nya dan segala hal yang penting untuk dibahas. Nanti komunikasi sama beliau saja. Tangannya nanti. Iya, di atas kertas, habis itu ya, dikirim. Iya. Siap Abang. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan Dinda sebelum kita naikkan sesi satu sesi untuk teman-teman kita non Muslim. Ada yang ingin disampaikan mungkin? Ya, silakan. Terima kasih banyak ya Allah, masuk terima kasih banyak. Cek Pronjo Abang, makasih. Bang Tahta, Pendeta Simon Abang, makasih. Bang Rida dan semuanya terima kasih ya. Kasih ya Allah. Iya, makasih sama-sama. Ini mungkin Bang Juma. Siap. Ini kan udah mau Jumatan juga ya, udah mau Jumatan Iya. juga. Saya sedikit lagi, betul. Saya sampaikan buat saudara kita Mario, ini kan di Tangerang Selatan ya. Mungkin Pamulang. Itu apa Bang? Pamulang. Ya, gimana Dina? Terus. nanti mungkin biar bisa kita lihat apa yang perlu kita lakukan buat saudara Mario, apakah dibimbing oleh Jaringannya jelek jaringannya. Iya, putus-putus.
Dinda Julius putus. Putus-putus, Dek. Jaringannya, Dek. Halo? Ko Julius? Tes Bang Juma. Halo. Iya. Iya, Halo, ada nggak? ada. Oh, iya. Nggak, saya cuma mau bilang, ini mungkin karena beberapa hari ini kita akan coba inilah atur waktu supaya main ke tempatnya Mario, biar kita bisa ketemu langsung, ngobrol langsung, dan bisa Api lakukan buat saudara Mario ini ya, terutama untuk Iya, iya. agar Islamnya itu tetap istiqomah. Baik, baik. Oke, baik, Dinda. Bang Arif, ada yang ingin disampaikan, Bang? Sebelum kita tutup? Jaringan beliau juga. Telkomsel lagi ini error kayaknya hari ini. Bang Arif, ke-mute. Halo, Bang. Beliau lagi di mana tadi bilangnya? Di Malang ya? Oke, Saudara Mario, terima kasih banyak.